Wilayah kehutanan Hanjuang Barat ini keseluruhannya dalam peta kehutanan itu mencapai 4.320 hektar, sekian. Kebetulan untuk kawasan-kawasan kehutanan ini kan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada kawasan kehutanan sekunder atau yang disebut dengan hutan alam sekunder. Ada juga KPS, kehutanan pelindung sungai, ada juga kehutanan produktif. Bahkan hari ini ada program lagi khusus hutan untuk bahan baku co-firing atau biomasa seperti itu. Jadi dari 3 komponen itu kami dari LMDH hanya bisa mengelola hutan alam sekunder dengan hutan pelindung sungai. Nah, lahan-lahan dalam hutan alam sekunder yang memang rawan, kritis, kita kelola menjadi kegiatan-kegiatan pertanian, masuk dalam agroforestry, agropertanian. Di antaranya ada pertanian sawah, ada pertanian ladang. Dan selebihnya itu hutan produktif yang dikelola oleh Perum Perhutani, itu segalanya Perum Perhutani yang mempunyai hak-hak pengelolaan. Adapun lahan-lahan produktif yang dikelola oleh Perum Perhutani saat ini, diantaranya ada lagi hutan tanaman energi, ya, untuk kebutuhan bahan baku biomasa atau co-firing seperti itu. Kami sebenarnya tidak lebih mengetahui secara luas, tapi bahan baku dari cebreng dan kaliandra itu akan dijadikan salah satu bahan bakar dari pabrik atau dari PLTU tersebut. Kenapa sih Hanjuang Barat atau wilayah HPD yang kami kelola itu dijadikan salah satu target untuk penanaman biomasa dan cebreng? Karena memang berpotensi tumbuh subur seperti itu. Bahkan cebreng di sini atau kaliandra di sini merupakan salah satu tumbuhan liar sebenarnya yang tidak ditanam juga sudah banyak tumbuh liar di bawah tegakan seperti itu. Makanya sangat berpotensi sekali untuk wilayah HPD Karya Bakti atau Hanjuang Barat ini untuk dijadikan salah satu wilayah bahan baku untuk biomasa. Kebetulan selain daripada wilayah penanaman yang ada di wilayah kami itu, bahkan pabriknya juga untuk pembuatan serbuk biomasanya itu dibuat di wilayah kami juga sama. Sebab memang jarak tempuh dari kebun kaliandra atau bahan baku biomasa dengan PLTU-nya sangat dekat dan lebih strategis di wilayah kami ini. Seperti itu. Untuk titik lokasi PLTU yang saat ini diproduksikan itu di wilayah Pelabuhan Ratu. Ya, kalau merujuk terhadap hasil kesepakatan atau perjanjian internasional, skema co-firing itu sebetulnya bukan salah satu rencana pemerintah yang tepat untuk mengatasi krisis iklim yang terjadi. Karena salah satu kontribusi pelepasan emisi yang terbesar itu salah satunya dari aktivitas PLTU batubara. Ya, nah klaimnya pemerintah agar emisi tidak keluar begitu banyak dari aktivitas PLTU batubara, maka ada skema co-firing biomass yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, sementara kalau mengacu kepada kebijakan yang ada, co-firing biomasa atau bioenergi itu tidak spesifik gitu ya, berada pada undang-undang, baik itu di kebijakan energi nasional kan,
maupun juga di Rencana Usaha Energi Nasional atau RUEN ya gitu. Nah, hal ini bagi saya tidak tidak menjawab terhadap apa yang selama ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga kesepakatan internasional gitu. Karena klaim mereka mencampurkan serbuk kayu dengan batu bara dianggap itu sudah mengurangi pelepasan emisi dari aktivitas PLTU batu bara. Padahal nyatanya tidak juga, karena tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Alatnya bakarnya masih teknologi yang sama, terus juga hanya mencampurkan serbuk kayu sebesar 5-10% yang baru dibolehkan. Nah, kekhawatirannya adalah kebanyakan sekarang ini kan kayak pemerintah bilang mau percepatan pensiun dini PLTU, tapi baru omongan aja. Nah, dengan omongan itu kan sebenarnya tidak ada dokumentasi yang jelas ya terkait percepatan pensiun dini itu. Nah, tapi masuklah skema co-firing ini. Ya, kami gitu ya, yang memperjuangkan hak atas keadilan iklim menilai kalau ya ini salah satu tipu-tipu pensiun dini PLTU. Artinya tipu-tipu itu pensiun dininya itu mungkin tidak jadi gitu ya, karena secara dokumen kan dia nggak ada. Karena keseriusan komitmen negara dalam transisi ke energi bersih itu kan harusnya sudah dilakukan. Ya, negara tidak memperbarui terkait analisis mengenai dampak lingkungannya. Artinya kan sebenarnya itu dokumen untuk melakukan pembaruan teknologi ya sebenarnya itu harus dikaji dan masyarakat harusnya dilibatkan partisipasi dan informasi. Mungkin secara informasi apakah itu juga harus diperhatikan ya, apakah masyarakat sekitar di hilir itu tahu terkait penggunaan teknologi baru di PLTU gitu. Sekarang pakai biomas, artinya memang hak atas informasi dan partisipasi daripada masyarakat itu sendiri masih belum secara bahkan tidak aktif gitu ya untuk dilibatkan. Yang paling kami belum dapatkan informasi maupun juga data yang dimana Perhutani mengklaim gitu ya untuk rantai pasok serbuk kayu PLTU itu mereka menyiapkan 8 KPH di 3 kabupaten. Pertama yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Subang dan Indramayu. Misal kami bisa contohkan temuan walhi yang ada di daerah Waluran gitu ya, Sukabumi. Ya, warga mengatakan bahwa ada instruksi dari Perhutani untuk menanam kaliandra, gamalia, dan lain sebagainya. Kalau merujuk kepada informasi yang diberikan Perhutani bahwa KPH Waluran itu akan diproyeksikan menjadi HTE atau hutan tanaman energi. Dan ketika kami temukan di lapangan itu tidak ada. Hanya sekali mereka melakukan penanaman dan tidak ada lagi menanam. Artinya tidak terbukti gitu ya bahwa di Kecamatan Jampang gitu ya, baik itu di Waluran dan lain sebagainya, kami menemukan hutan tanaman energi gitu ya. Ya, adapun kalau misalnya suplai rantai pasoknya kaliandra-kaliandra yang tidak tertaman secara sistematis gitu ya di HTE atau di hutan tanaman energi, maka saya rasa tidak akan mencukupi kebutuhan yang diminta oleh PLTU baik Pelabuhan Ratu maupun Indramayu. Maka kecenderungannya untuk kebutuhan tersebut mereka bisa mengumpulkan kaliandra-kaliandra yang tumbuh gitu ya di jalanan gitu ya, ataupun juga yang tumbuh di kawasan-kawasan yang tidak dimanfaatkan atau terlantar, serta mereka pun juga bisa saja mengumpulkan serbuk-serbuk kayu dari bahan material gitu, atau di mebel-mebel yang memproduksi meja, lemari, dan lain sebagainya. Sisanya, nah ini yang ingin kami ketahui, yang kecenderungan kami mereka bisa mengambil kebutuhannya itu ada dari hutan produksi mereka, hutan lindung mereka, atau di kawasan hutan. Yang ini perlu informasi, ketegasan, dan kejelasan dari Perhutani. Ya, sebetulnya kalau merujuk ke
beberapa contoh di beberapa negara, co-firing biomasa itu digunakan, yang saya tahu itu di Jepang, malah dia sudah full firing ya gitu. Tapi yang berbeda di Jepang itu dia memang tidak melepaskan pelepasan emisi yang berlebihan dari aktivitas PLTU karena teknologinya bagus ya. Berbeda dengan Indonesia, kami belum menemukan di setiap industri listrik gitu ya, mereka menggunakan teknologi secanggih yang bisa menjawab terhadap pelepasan emisinya rendah gitu ya. Nah, ini yang berbeda di beberapa negara dengan di Indonesia. Lalu juga yang saya ketahui juga di beberapa negara pun juga kalau ditanya soal ancamannya ada nggak dari co-firing, tentu hal itu saya pikir juga hanya memindahkan masalah gitu ya. Di wilayah kota misal bisa saja karena teknologinya bagus, pelepasan emisinya tidak begitu tinggi, tapi masalahnya berada di wilayah hulu yang dimana di wilayah hulu juga ada masyarakat, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan lain yang juga memiliki hak yang sama, harus dilindungi gitu ya, harus dipastikan tidak ada gangguan yang bisa berdampak terhadap sosial masyarakat yang ada di sekitar hutan. Hanjuang Barat ini merupakan salah satu pangkuan hutan untuk menaungi 5 kecamatan ya, yang ada di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Dan ini tentunya Hanjuang Barat merupakan salah satu bentuk hutan yang harus dilestarikan, harus terjaga sebagai potensi penyediaan sumber mata air bagi 5 kecamatan yang ada di bawah Hanjuang Barat. Ketika program biomasa ada dengan pola kebutuhan bahan bakunya besar, ini akan merubah tata ruang hutan ke depannya. Jadi banyak hutan-hutan yang memang hari ini harus dijadikan lahan produksi dengan pola tebang, pemenuhan produksinya akan mempengaruhi ekologi alam. Sebenarnya kalau menurut kami dari masyarakat desa hutan, keberadaan biomasa ini kurang begitu baik dari sisi ekologi menurut kami. Dari hasil perbincangan kami dengan pihak perusahaan tentang kapasitas pabrik ya Pak, kapasitas pabrik itu per jamnya itu mencapai 5 ton untuk serbuk. Sedangkan kita bisa membayangkan produktivitas kegiatan pabrik itu dalam satu hari itu mungkin beberapa jam kali sekian 5 ton. Kita bisa estimasikan berapa kebutuhan bahan baku yang memang harus diambil dari hutan. Otomatis nanti hutan pun akan tergerus dengan pemenuhan bahan baku tersebut. Inilah yang menjadi alasan kami bahwa pasti ekologi hutan akan terpengaruhi seperti itu. Terus selanjutnya saya pernah bertanya juga ke pihak biomasa, masa produksi tumbuhan yang memang diambil dari kebun itu, dari hutan itu untuk bahan baku itu dengan diameter ketinggian pohonnya berapa senti. Itu sampai 2 meter itu sudah bisa diproduksi Pak. Ketika lahan itu terus diproduksi, otomatis tidak ada pohon dan resapan air pun akan berpengaruh. Ini akan mengganggu juga stabilitas sumber mata air, terus akan terjadi erupsi ketika hujan besar dan sebagainya. Nah, ini yang memang kami khawatirkan.
Dari mulai tahun 70 sampai 73 hasil tangkapan di laut sangat memuaskan, sehingga kami tidak berpikir panjang mau berlanjut pendidikan karena waktu itu hasil tangkapan sangat memungkinkan. Nah, mulai tahun berikutnya pasang surut karena sudah mulai nelayannya makin banyak. Kemudian faktor penyebab pencemarnya juga mungkin makin banyak. Di hilirnya apalagi sekarang ada BUMN PLTU lebih dekat. Itu mungkin ada peneliti-peneliti yang lebih tahu nelayan tuh taunya cemar, kurang ikan. Karena tetap salah satu dianggap nelayan itu mungkin adanya PLTU bisa mencemari laut sekitar. Kalau bicara suhu panas otomatis makin tambah panas atau namanya itu uap dari PLTU. Yang nggak tahu turun naiknya berapa persen itu suhunya, yang penting tambah panas. Kalau dulu mah sebelum ada PLTU paling jauh sampai ujung genteng. Sekarang kan berlanjut sampai ke Pacitan, ke Sumur, ke Selat Sunda itu, apalagi Bayah Binuangan itu sudah menjadi tempat-tempat harapan buat nelayan gitu. Dulu waktu awal saya jadi nelayan, alhamdulillah mencari ikan dan udang tidak jauh-jauh. Di bibir pantai juga selalu banyak ikan. Nah, sekarang agak menurun setelah adanya pembangunan PLTU ditambah lagi pelabuhan internasional. Nah, dulu yang ikan yang sering dicari salah satunya ikan kembung, rajungan, kemudian udang, banyak ikan-ikan yang lain. Sekarang agak susah sih, agak menurun karena limbah air PLTU itu sebetulnya itu limbah air panas ya, dibuang ke laut. Nah, sehingga mungkin benih-benih udang, rajungan yang kecil-kecil itu pada mati. Sehingga sumber daya ikan di lokasi kami ini agak menurun, sangat menurun karena di sini susah aktivitasnya sehingga mencarikannya sampai ke wilayah Karawang, Subang, sampai ke Jakarta. Tidak ada penerus karena kondisi nelayan kita ini bukannya meningkat malah menurun. Makanya generasi anak mudanya tuh kebanyakan enggak mengikuti orang tua karena pendapatannya berkurang. Ya, dampak dari PLTU itu banyak, mulai dampak dari bibit-bibit bandeng di sini dulunya banyak nggak ada, bibit benur udang nggak ada kan, bibit benur udang dari sini kan PT Inmi dulunya produksi banget di sini. Se-Kabupaten Indramayu bahkan Subang itu kalau bibit benurnya asli dari sini. Tapi setelah ada PLTU 1 ya sangat merampas ekonomi orang sini. Bahkan saya juga ini dulu mah menenir udang rebon sebelum ada PLTU 1 nggak ada musim, dari bulan 1 sampai bulan 12 itu full. Bahkan penghasilannya pun normal, tapi sekarang setelah ada PLTU 1 ya musimnya cuma beberapa bulan, pendapatannya ya kurang, nggak seperti kayak dulu. Hak atas pekerjaan itu kan harusnya dijamin oleh negara. Kalau misal kita lihat dan beberapa kali kita dengar juga kan mereka harus sampai bahkan melaut itu jauh ya karena akibat adanya PLTU gitu. Nah, negara harusnya menjamin itu gitu, bisa kalaupun dibangun industri
negara itu harusnya bisa menjamin kalau misal pekerjaan yang ada di sekitar industri yang mereka bangun itu tidak terganggu. Tapi kan pada kenyataannya hari ini pembangunan industri PLTU itu ternyata mengganggu wilayah tangkap nelayan gitu ya. Nah, ini merugikan nelayan pastinya karena mereka harus mengeluarkan kos yang lebih banyak untuk ke Jawa Timur, ke Jakarta, ke Kalimantan bahkan kan untuk mendapatkan ikan gitu ya, untuk mendapatkan penghidupan bagi mereka gitu. Sebetulnya nelayan bisa meminta tanggung jawab negara untuk bertanggung jawab atas apa yang negara lakukan gitu ya dengan pembangunan industri PLTU. Karena meskipun mungkin ada anggapan ya negara itu nggak bertanggung jawab karena itu kan milik PLN, misal PLN kan pihak beda dengan negara, tapi kan izin lingkungan, AMDAL, RT RW dan lain-lain itu kan sama pemerintah yang menyetujui dan artinya mereka ada peran andil di sana. Kalau misal kita pakai sudut HAM itu artinya kan ada pembiaran oleh negara, itu masuk juga pada pelanggaran HAM gitu. Dengan adanya bangunan yang ada PLTU yang sudah beroperasi, itu sudah sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Semakin PLTU ini berdiri sudah sekian tahun, sehingga udara panas pun semakin tinggi, dan air yang disabu juga itu waktunya juga dengan cepat hilang, maka seringkali terjadi di sini kekurangan air. Karena faktanya apa? Sebelum adanya PLTU dulu memang tidak ada yang namanya kekurangan air, ya. Dan soal musibah-musibah yang lain, seperti penyakit-penyakit yang lain. Tapi setelahnya ada PLTU itu benar-benar banyak yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga banyak juga merugikan masyarakat. Sekarang ada tambahan bahan baru, mungkin yang dikenal co-firing. Kalau bahasa saya ya bentuknya memang serbuk ya, dari serutan-serutan kayu. Itu pun juga sama, tidak ada perubahan, tetap yang namanya asap dan PLTU itu tidak akan membuat ada perubahan dan tidak akan mensuburkan tanah. Justru tanah kita semakin hancur dan semakin rusak. Maka petani di sini itu agak sulit untuk mengelola baik tanaman bawang maupun tanaman sayur-sayuran lain dan padi pun juga. Yang sangat terlihat sekali seperti tanaman kacang. Juga itu berkurangnya buah dan juga menimbulkan banyak pohon-pohon kuning ya, daun-daun kuning. Dan kadang-kadang juga itu butuh pengurusan yang luar biasa agar pulih kembali. Itu juga kadang-kadang tidak bisa tertolong juga. Saya selaku masyarakat Mekarsari, Kecamatan Patrol, Indramayu, merasa tidak nyaman adanya serbuk di wilayah Kecamatan Patrol. Dan serbuk itu tidak sehat untuk lingkungan. Asap hasil batu bara sekarang oplosan serbuk, hasilnya dibilang sama karena saya tuh selalu merasakan sesak dan batuknya. Napas saya ini seperti ini karena saya tiap hari di sawah dekat PLTU 1. Itu saya dirasakan sama batu bara dengan oplosan serbuk ini. Harapan besar kami selaku masyarakat Mekarsari, harapan besar kami tidak mau adanya batu bara, tidak mau adanya serbuk. Itu sama aja tetap hasilnya. Dan kami selaku masyarakat yang dekat PLTU 1, termasuk boleh dikatakan ring 1 PLTU 1 terdampak. Harapan saya menolak keras adanya rencana pembangunan PLTU 2 dan tutup PLTU 1. Cukup itu aja. Maka kalau misalnya mengacu terhadap perjanjian internasional untuk mengatasi krisis iklim, seharusnya pemerintah tidak menjalankan co-firing biomasa. Tapi yang harus pemerintah lakukan itu adalah penutupan terhadap PLTU-PLTU yang usianya sudah lama.
tidak dalam skema apapun sebetulnya ya. Penutupan itu mestinya dilandaskan terhadap usia PLTU yang sudah lama. Bagi kami, sudah seharusnya PLTU memang ditutup. Kenapa? Pertama, apakah ketika PLTU ditutup itu akan mengurangi kebutuhan listrik, khususnya di Jawa Barat? Tidak. Untuk hari ini hingga 2030 sampai 2035, listrik yang ada di Jawa Barat itu sudah oversupply gitu ya. Artinya kalau merujuk terhadap urgensi, tidak ada kata urgensi. Kan pembangunan elektrifikasi yang terkesan dipaksakan ini tuh klaimnya kan untuk mengejar 35.000 gigawatt gitu Jawa Bali. Masyarakat secara umum memang sudah mendapatkan kebutuhan listrik mereka gitu ya. Kecuali kalau misalnya berada di pelosok-pelosok, yang kami juga tidak ketahui, itu tanggung jawab pemerintah untuk mengidentifikasi apakah masih ada masyarakat yang belum mengakses listrik atau tidak. Kalau belum, itu seharusnya menjadi prioritas gitu ya. Dan kami pikir kalaupun juga ada, itu masih bisa terjawab dari pembangkit listrik lain kayak misal geotermal, mikrohidro dan lain sebagainya.